Tuhan, kami cari wajah-Mu Tuhan hari ini. Kiranya biarlah perkenanan-Mu Tuhan hadir di setiap kami pribadi lekas pribadi ya Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami, Engkau lagu kami, Engkau kekuatan kami. Kami mau datang, kami mau sembah Tuhan, membawa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Thank you Lord. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sama-sama dari hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, oh hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Dan sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dan sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu, ku tahu Engkau selalu, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, oh, haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Oh kami sembah, oh kami sembah Tuhan. Kau segalanya, Kau yang terindah, Kau yang ajaib. Oh ya Bapa, oh ya Bapa. Sedalam hati kami Kau pun tahu Tuhan. Biar kuasa dari Maha Tinggi tercurah memenuhi umat-Mu. Urabayalabaya seyaraba, oh rararabo yararabo, oh rararabo yaraba.
Ya Rabba, Ya Rabba. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you, Jesus. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu, ku tahu Engkau selalu, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Kau selalu beserta kami Tuhan, sampai selama-lamanya ya Tuhan. Segala hormat, segala pujian dan syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Teman-teman yang siap untuk memuji Tuhan dengan sorak-sorai, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya teman-teman bersuka cita hari ini. Mari puji Dia, mari senangkan Dia dengan sorak-sorai kita. Tak terbayang kasih-Mu Tuhan, tak terbayang Abah. Haleluya Tuhan. Sama-sama dengan sorak-sorai katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat tangan kita katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
Yang diberkati katakan amin. Yang diberkati saya mau lihat tangan-tangannya. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Wow, dahsyat. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari siapkan hati teman-teman lebih dalam lagi. Ke dalam hadirat Tuhan. Nikmati Tuhan hari ini. Yes, Lord. Thank you, Lord. Sungguh besar setiamu ya Tuhan. Tak pernah berkesudahan dalam sepanjang hidup kami. Kau layakkan kami Tuhan. Kau pilih kami ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggi
Oke, Shalom Youth GBI, God's DNA, Grand Wisata. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita adalah bejananya Tuhan, yang Tuhan telah persiapkan, yang telah Tuhan pilih untuk Dia pakai setiap kita menjadi alatnya, menjadi anaknya, dan membawa perubahan, membawa buah-buah yang baik buat Tuhan. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Thank you, Jesus. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Thank you, Jesus. Dan kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadi
berikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Engkau yang membajak setiap hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami ditaburi dengan benih firman-Mu yang kami percaya bahwa firman Tuhan itu yang akan membangun kehidupan kami Tuhan, untuk kami dapat berdiri teguh di masa-masa yang sulit ini. Kami percaya bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang Kau panggil, yang Kau khususkan Tuhan untuk memberitakan setiap kabar baik bagi semua orang, agar mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa kabar baik akan diberitakan Tuhan, akan mengubahkan banyak orang, dan kami setiap anak-anak muda-Mu Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, shalom, shalom. Salam kenal dari saya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa sharing bersama. Dan mungkin saya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semuanya yang akan menonton ataupun akan bergabung bersama dalam ibadah youth kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada saat ini, Roh Tuhan itu tidak terbatas oleh tempat dan waktu, dan Dia hidup dan ada di dalam setiap kita. Dan saya yakin bahwa saat ini juga hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari sebelum kita sharing bersama untuk firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, anak-anak panah-Mu yang telah Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang siap Engkau pakai untuk memberitakan kabar baik bagi setiap orang, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang bisa mengenal-Mu Tuhan. Dan terima kasih buat hari ini untuk kesempatan yang indah kami bisa belajar bersama dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah kekuatan untuk kami bisa hidup, kekuatan untuk kami bisa melangkahkan kaki kami, kekuatan untuk kami bisa mengalahkan setiap masalah kami, dan kekuatan kami di dalam Tuhan untuk kami menaruh pengharapan kami yang kekal di dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu indah atas setiap anak-anak Tuhan, atas setiap orang-orang yang telah percaya kepada-Mu. Terima kasih, biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami yang ada di dalam hati kami Tuhan, yang akan mentranslasi setiap firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan kami dan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah Roh Kudus menyertai setiap kami. Dan selama pemberitaan firman, selama kami sharing dengan firman-Mu Tuhan, kami percaya hidup kami diubahkan dan iman kami ditambahkan, dikuatkan untuk lebih mempercayai Tuhan, lebih dari setiap fakta, lebih dari setiap kondisi yang sedang kami alami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom. Sebelumnya salam kenal, saya Efraim dan saat ini berdomisili di Bandung untuk pelayanan, tergabung di sebuah gereja lokal di Bandung, dan juga kita memiliki sebuah pelayanan penginjilan untuk teman-teman saudara kita Muslim. Dan dengan tim yang tergabung, saya sebagai leader juga bersama dengan beberapa tim dari Amerika, kita ditaruh Tuhan hati untuk bisa mengasihi teman-teman kita yang belum percaya. Dalam konteks ini tidak memaksa mereka untuk convert ke iman Kristiani, tetapi kita dengan hikmat Tuhan memberitakan kabar baik supaya mereka juga mengenal apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, atau kita pakai bahasa kontekstualnya Isa Al-Masih, yang sudah memberikan kita kehidupan yang kekal, yang telah memberkati kita setiap hari dan yang memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap masalah yang kita hadapi. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah judul yang saya pengen sharing dengan teman-teman, yaitu The Chosen, Who We Are. Dan kita akan belajar bersama-sama, dan saya berdoa biar setiap kita yang mendengarkan hari ini diperbaharui pikiran kita dan kita bisa menerima firman Tuhan yang membuat iman kita bertumbuh sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya.
Untuk ayat firman Tuhannya kita akan baca bersama di dalam Efesus pasal 1 ayat 5 dan 6 yang berbunyi demikian. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Oke, kita dipilih oleh Tuhan melalui Yesus Kristus atau melalui apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita, sehingga kita mendapat status kita itu menjadi anak-anak Allah. Kita dipilih menjadi anak-anak Allah. Nah, kenapa proses pemilihannya harus lewat Tuhan Yesus? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 ditulis seperti ini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan, amin. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah melalui Yesus Kristus. Dan di sini dibilang bahwa hal tersebut adalah dikaruniakan oleh Bapa. Namun untuk kita menjadi anak-anak Allah, dalam Yohanes 1 ayat 12 dibilang tetapi semua orang yang menerimanya. Artinya kita harus menerima dulu apa yang telah Yesus lakukan untuk kita 2000 tahun yang lalu, untuk kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi pemberian Tuhan ini hanya diberikan, tetapi diterima oleh mereka yang menerimanya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah teman-teman sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat di dalam kehidupan teman-teman? Saya percaya, ya, teman-teman sudah menerimanya. Artinya, baik saya dan teman-teman, ataupun mungkin ada yang belum, dan saya percaya setelah mendengar sharing ini, Roh Kudus membukakan hati teman-teman yang belum menerima untuk bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ketika kita menerimanya, kita berpindah status dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah oleh apa yang telah Yesus lakukan. Apa yang telah Yesus lakukan yang harus kita terima? Kita harus menerima apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, yaitu Dia telah mati bagi kita, memberikan pertukaran yang sempurna. Artinya kita yang berdosa, dosa kita dipindahkan ke dalam tubuh Kristus, dan kebenaran Tuhan yang dikaruniakan kepada kita dipindahkan kepada kita ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan yang paling amazing adalah ketika Tuhan memberikan itu adalah bukan karena perbuatan kita bisa menerimanya, tetapi karena anugerah dari Bapa sendiri, yaitu lewat Yesus Kristus Dia kirimkan agar setiap kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi prosesnya adalah untuk kita menjadi anak-anak Allah, kita harus menerima apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, menerima apa yang Dia berikan untuk kita yaitu kehidupan yang kekal, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam kehidupan kita. Artinya dengan mulut kita mengaku dan dengan hati kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan inilah yang menjadikan kita anak-anak Allah melalui Yesus Kristus. Jadi satu-satunya jalan untuk kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah adalah melalui Yesus Kristus. Dan ini adalah hal yang sangat spesial untuk setiap kita orang percaya. Kenapa? Mungkin kalau teman-teman melihat agama di luar sana menyebutkan status hubungan relasi antara Allah dan manusia itu sebagai hubungan tuan dan hamba. Ya, di kita juga kita adalah hamba-hamba Tuhan, tetapi ada sebuah relasi yang sangat khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang percaya, yaitu kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan dengan status yang demikian, kita akan mendapatkan atau kita memperoleh benefit yang luar biasa, seperti yang akan kita lihat dari firman Tuhan yang akan kita baca satu persatu pada hari ini, di mana ini saya berdoa bisa membangkitkan iman kita bahwa walaupun kita dalam situasi sulit ini, kita harus fokus siapa diri kita di hadapan Tuhan, bukan siapa diri kita di hadapan masalah, di hadapan virus corona mungkin, di hadapan masalah ekonomi, di hadapan perkataan setiap orang. Tapi kita harus fokus apa perkataan Tuhan
di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak yang telah menerima Yesus dan hasil atau perbuatan yang Tuhan telah lakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Nah, di ayat selanjutnya, ketika kita dipilih menjadi anak-anak Allah melalui Yesus Kristus, ini adalah hal-hal yang kita dapatkan, atau kalau bahasanya sekarang adalah benefitnya kita ketika kita menjadi anak-anak Allah. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, di dalam Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi di sini teman-teman, yang sangat memberkati saya adalah ketika status saya berubah dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah, menjadi anak Allah. Ketika saya menerima pekerjaan Tuhan Yesus, ketika saya mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Dia hidup di dalam saya dipimpin oleh Roh Allah. Di sini bilang kita lead by the Spirit. Artinya, ketika kita membiarkan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Allah, kita adalah anak-anak Allah. Nah, mungkin di dalam setiap hari ketika kita mau membuat keputusan, ataupun di dalam perkuliahan kita ketika kita butuh hikmat, ataupun di dalam memilih pekerjaan ketika yang sudah lulus dan pengen mencari sebuah pekerjaan. Nah, jangan khawatir karena kenapa? Status kita adalah anak Allah. Di sini dibilang bahwa kita dipimpin oleh Roh Allah. Karena itu setiap kali kita ingin membuat keputusan atau setiap kali kita ingin mengambil keputusan tertentu di dalam kehidupan kita, apalagi keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan kita, misalnya memilih pasangan hidup ataupun memilih pekerjaan. Nah, biarkan kita dipimpin oleh Roh Allah. Dengan demikian, kalau di bagian lain dalam kitab Roma dibilang ketika kita memberikan Roh Allah itu tempat untuk memimpin hidup kita, maka kita tidak akan dipimpin oleh daging. Karena apa? Daging itu memimpin kepada perbuatan dosa, tetapi Roh Allah akan memimpin kita kepada perbuatan-perbuatan kebenaran, apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi, mari teman-teman bisa berdoa bahwa setiap hari sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, sebelum kita memulai setiap kegiatan kita minta bahwa Roh Tuhan sungguh-sungguh akan memimpin kita sebagai anak-anak Allah, sehingga setiap keputusan yang kita ambil benar-benar dipimpin oleh Roh Allah. Dan puji Tuhan, ketika kita kurang hikmat, Tuhan bilang di dalam firman Tuhan, mintalah maka Dia akan memberikan roh hikmat lewat Roh Allah yang diam di dalam kita. Maka hikmat itu akan memberikan kita pengetahuan untuk kita bisa memutuskan mana yang harus kita pilih. Dan hal itu adalah hal yang pertama yang kita dapatkan sebagai anak-anak Allah. Nah, berikutnya adalah, nah ini aku paling suka nih, karena ini spesial banget. Kenapa? Di antara semua agama atau kepercayaan yang ada di dunia ini, hanya orang-orang percayalah yang memiliki hak eksklusif bisa memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Atau kalau di translasi yang lain, kalau misalnya ya orang Amerika misalnya pasti panggilnya Daddy. Kalau di sini bilang Abba, ya Bapa. Kita baca dulu ayatnya ya. Di dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, ada sebuah pemahaman yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan saya pribadi ketika membaca firman Tuhan ini, khususnya untuk bagian ya Abba, ya Bapa. Misalnya nih teman-teman, kalau di rumah, kalau manggil papanya atau manggil mamanya resmi atau misalnya relasinya dekat. Misalnya kalau kita nih mau panggil papa contohnya ya, misalnya kita baru pulang nih dari sekolah, ketuk pintu baru masuk, permisi papa yang terhormat, saat ini anakmu sudah pulang di rumah. Apakah demikian? Enggak ya, saya percaya enggak seperti itu relasinya antara papa dan anak. Tetapi pas pulang kita santai, dan maksudnya relasinya itu dekat. Kita bisa memanggil dia papa atau apapun sebutan teman-teman di rumah masing-masing gitu untuk orang tua teman-teman atau mama gitu. Apakah misalnya kalau kita mau minta dikasih makan gitu misalnya sama mama kita, apakah kita bilang yang terhormat ibunda tercinta, bolehkah saya meminta makanan? Apakah kalimatnya seperti itu? Enggak ya. Tetapi di ayat ini saya percaya membangkitkan di dalam kita, diri kita sebagai anak-anak Allah,
ketika kita membangun hubungan relasi kita dengan Tuhan, kita memanggil Dia Bapa, pasti itu hubungannya seperti yang sangat dekat gitu. Artinya kalau saya sendiri sebagai orang Manado, saya panggil Pak di rumah untuk papa saya, atau kalau telepon Pak, ada apa? Nah, misalnya seperti itu gitu. Entah dengan teman-teman komunikasi dekatnya itu seperti apa, tapi saya yakin dan percaya nggak ada satupun di antara kita yang akan datang ke papa kita dan dengan sikap sempurna terus, ayahanda yang terhormat, saat ini anakmu sudah pulang kuliah, mohon untuk diterima masuk di dalam rumah. Mungkin nggak seperti itu ya teman-teman. Tetapi kita pasti datang, ataupun kalau misalnya kita nggak ketemu nih sama papa kita atau mama kita gitu, kita pasti akan datang dan peluk, lari gitu, terus bilang daddy atau pa atau ma gitu, sambil meluk, sambil cium gitu. Artinya ini tuh adalah sebuah hal yang eksklusif dalam Roma 8 ayat 15. Ketika kita menjadi anak Allah, kita itu memiliki hubungan yang intim dengan Bapa kita, yang adalah Tuhan kita. Yes, dalam ibadah misalnya berkomunitas atau dalam ibadah raya minggu pagi, ya kita mengadres Tuhan dengan penuh hormat, dengan penuh ya kita akan bilang, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkau Yesus yang mati atas dosaku. Kita memberikan penghormatan tertinggi untuk Tuhan kita yang hidup gitu. Tapi dalam berhubungan relasi yang dekat dengan Bapa kita, pasti kita akan lebih dekat gitu. Bahasanya itu adalah kita bisa panggil, kalau aku sendiri nih kalau doa dan pengen bermanja-manja dengan Tuhan, aku bilangnya Daddy God. Daddy God, hari ini thank you buat engkau tolong tadi bawa motor hampir kecelakaan, tapi ternyata Tuhan tolong gitu, dan thanks Dad. Nah, aku ngomongnya kayak gitu. Nah, mari saya mengajak buat teman-teman, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bangun relasi yang dekat dengan Dia. Kenapa? Ketika kita percaya Yesus, dibilang kita menjadi anak Allah, kita bisa memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Panggilan yang intim dan hanya dimiliki oleh orang-orang percaya. Kita lanjut, apalagi nih? Selanjutnya adalah dibilang dalam Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Selanjutnya, karena kita anak, berarti kita adalah ahli waris apa yang orang tua kita miliki, apa yang Bapa kita miliki. Dan di sini dibilang bahwa kita berhak menerima janji-janji Allah. Kita butuh janji Tuhan apa dalam kehidupan kita saat ini? Apakah kita sedang sakit? Janji Tuhan bilang oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, pertanyaannya, teman-teman percaya kebenaran firman Tuhan atau percaya dengan fakta yang sedang teman-teman rasa, yang sedang teman-teman alami? Mana yang teman-teman lebih percaya? Apakah janji Tuhan atau fakta? Nah, untuk mempercayai ini kita butuh iman yang kuat. Dan kita minta iman itu kepada Tuhan supaya kita melihat kebenaran firman Tuhan melampaui fakta yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah kenapa kita disebut orang-orang percaya. Orang-orang yang memiliki iman. Iman itu gak kelihatan, tapi buktinya adalah kita percaya, dasarnya adalah kita percaya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bilang, kalau kita sakit oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nanti saya akan kasih kesaksian di akhir ketika kita penginjilan ada orang-orang yang sakit dan Tuhan sembuhkan ketika didoakan. Penting kita doakan dengan percaya dan dengan iman kepada Tuhan. Nah, hal yang sama juga di dalam firman Tuhan bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Teman-teman lagi nggak punya uang misalnya untuk bayar kuliah, ngomong sama Bapa di surga. Jangan ngomong di medsos. Kenapa? Nanti yang ada hanya komen, like, atau share, atau kalau di YouTube di subscribe, dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita ngomong sama Bapa, Dia itu take care kita. Dia bilang, don't worry, burung di udara aja yang gak menanam. Tapi ada gak burung di udara yang kekurangan makanan? Enggak. Bunga bakung di padang gak pernah bekerja untuk menghasilkan uang untuk beli baju. Tuhan bilang, adakah penampilan mereka itu lebih jelek daripada yang Salomo punya? Enggak. Kenapa? Karena Tuhan pelihara. Apakah burung pipit
Apakah bunga bakung di padang itu lebih berharga daripada anak-anak Allah? Daripada aku dan teman-teman? Jawabannya adalah nggak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan bilang kita itu berharga di matanya. Kita adalah anak-anaknya. Karena itu percayai, di sini dibilang bahwa kita berhak menerima janji-janji Allah ketika kita telah menjadi anak-anak Allah. Bukankah ini adalah hal yang luar biasa? Bahwa melalui apa yang Yesus kerjakan, kita percaya apa yang dikerjakan, kita terima itu, status kita berubah, dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita menjadi anak-anak Allah dan kita menerima benefit yang tidak pernah akan dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dan itu kita terima. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita bisa memanggilnya ya Abba, ya Bapa, Daddy God. Engkau Papa yang terbaik buat aku, Tuhan. Dan kita bisa menerima janjinya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Bersemangat gak ikut Tuhan? Bersemangat gak jadi anak-anak Tuhan? Ya bersemangat karena janjinya itu luar biasa. Nah, tapi ada tujuan Tuhan kenapa kita dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kenapa ya? Nah, kenapa kita dipilih nih? Dibilang dalam Yohanes 15 ayat 16 gini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita langsung baca aja ya, ayat yang kedua, dibilang gini. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Ketika kita dipilih Tuhan, kita disuruh Tuhan untuk go. Dalam Matius juga dibilang kan kita pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan gitu. Terus mungkin ada pertanyaan, Kak, aku aja belum beres SMA, aku belum beres kuliah, masalah keluargaku belum beres, aku masih ada ini, masih ada itu, masih ada ini, masih ada itu gitu. Nah tadi ketika kita balik lagi gitu, sebelum kenapa alasan kita dipilih oleh Tuhan, kalau kita balik tadi di awal kita sudah sharing bersama bahwa ketika kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan, kita punya benefit di mana kita itu bisa memanggil Dia Bapa dan kita menerima janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin karena kita terlalu fokus dengan apa yang kita sedang alami, apa yang sedang menjadi masalah dalam kehidupan kita, sehingga menghalangi mata kita untuk bisa kita lihat di balik masalah itu bahwa di situ tuh berdiri Bapa yang menyediakan, yang provide segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita mau ujian, kita kurang hikmat, minta sama Tuhan, dan kita belajar tentunya. Kalau kita misalnya yang tadi, kita lagi dalam sakit atau orang tua kita lagi sakit, minta kepada Tuhan kesembuhan. Kenapa? Tuhan sudah janjikan buat kita. Yang jadi masalahnya apakah kita mau benar-benar percaya dengan apa yang Tuhan katakan, atau mau lebih percaya dengan apa yang sedang kita rasa, apa yang sedang kita lihat, apa yang sedang kita dengar di sekeliling kita tentang situasi dan kondisi yang ada. Misalnya ini, prokes kesehatan corona. Kenapa saya tetap menjaga prokes kesehatan gitu, misalnya pakai masker, cuci tangan, karena saya mau menaati pemerintah, bukan takut dengan virusnya. Tapi bukan berarti saya nggak pakai prokes, enggak. Saya prokes, cuci tangan, menghindari kerumunan. Tetapi yang saya percaya bahwa kalau misalnya sampai saat ini belum kena corona, atau sampai saat ini Tuhan sudah sembuhkan dari corona, misalnya kalau teman-teman sempat kena gitu, saya percaya bahwa yang membuat itu terjadi dalam kehidupan saya itu karena saya di dalam perlindungan Tuhan. Bukan karena prokes yang saya lakukan. Saya menjalankannya karena menaati pemerintah. Tetapi kita harus mempercayai Tuhan lebih dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Contoh misalnya, apakah teman-teman percaya kalau teman-teman sehat sampai saat ini karena teman-teman makan 3 kali sehari? Atau karena teman-teman percaya karena Tuhan hidup di dalam teman-teman, jadi kita itu bisa sehat? Kenapa roh Tuhan yang luar biasa hidup di dalam kita? Kalau sampai saat ini teman-teman tidak berkekurangan, apakah teman-teman percaya karena teman-teman kerja keras, telah bekerja, menghasilkan uang, dapat gaji setiap akhir bulan, bisa beli barang ini, bisa beli barang itu? Apakah teman-teman melihat karena itu teman-teman bisa punya barang, atau karena teman-teman diberkati oleh Tuhan berdasarkan firman Tuhan?
Jadi kita harus milih kebenaran mana, bukan kebenaran mana. Apakah kita akan memilih kebenaran di atas firman Tuhan atau mempercayai fakta? Faktanya kita bekerja keras nih, cari duit, dapat duit. Kita bisa beli iPhone misalnya, atau kita bisa makan setiap hari karena kita bekerja gitu. Kita dapat duit, kita bisa beli makan. Atau kita percaya karena kita dipelihara oleh Tuhan, kita bisa makan, kita bisa bekerja, dan kita bisa dapat duit. Itu kan sesuatu hal yang berbeda. Yang itulah yang membedakan di mana kita meletakkan fokus kita. Apakah fokus kita dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu kita sebagai anak-anak Allah, identitas kita, menerima janji Tuhan, kita bisa memanggil Dia Bapa yang baik di dalam kehidupan kita, atau kita melihat itu karena apa yang kita kerjakan. Nah, hal itu mungkin yang menutup mata kita sehingga kita tidak bisa melihat tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kita itu harus pergi dan memberitakan kabar baik. Nah, sampai sini saya pengen kesaksian bahwa awal mula saya bergabung dengan tim yang ada sekarang itu. Jadi kita melakukan penginjilan kepada salah satu suku di Indonesia, dan saya bersyukur kita tidak membuat mereka untuk pindah dari agama mereka yang sebelumnya terus percaya dengan apa yang kita percaya. Enggak, karena yang melakukan itu adalah Roh Kudus. Kita hanyalah alat untuk bisa menyampaikan kabar baik untuk setiap mereka. Dan yang menjadi berkat di dalam kehidupan saya adalah ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang kita butuhkan itu tanpa kita minta pun Tuhan sediakan. Dan itu janjinya Tuhan kan, di dalam Matius dibilang bahwa kita disertai oleh Tuhan. Artinya penyertaan Tuhan itu gak sekedar Dia cuma ada berjalan bersama kita, tetapi kalau Dia lihat kita sakit, Dia kasih kesembuhan. Kalau Dia lihat kita lagi butuh dalam hal finance, ya pasti Tuhan kasih gitu di dalam kehidupan kita. Dan itu yang saya syukuri, karena Tuhan mengubah paradigma saya bahwa untuk melayani Tuhan itu gak tunggu kita gak sibuk, gak lagi kuliah, gak lagi bekerja, gak lagi sekolah gitu. Enggak. Tetapi kita hidup di dalam panggilan Tuhan itu setiap hari. Sejak kita tahu, sejak kita kenal kasih-Nya yang besar yang menyelamatkan kita, yang membuat kita menjadi anak-anak Allah, yang memindahkan kita dari gelap kepada terang. Nah, dari situ kita percayakan sepenuhnya hidup kita di dalam Tuhan. Artinya kita dipimpin oleh Roh, kita memanggil Dia Bapa, dan kita menerima janjinya. Nah, dari situ kita bisa melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sediakan yang kita butuhkan. Jadi masalah yang kita hadapi bisa kita kita singkirkan fokus kita dari masalah itu, sehingga kita bisa melihat tujuan Tuhan yang ada di balik setiap masalah itu. Dan aku sangat percaya, aku sangat yakin Tuhan bereskan satu-satu. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Kehidupan saya dengan orang tua dipulihkan oleh Tuhan. Kehidupan saya dengan adik saya dipulihkan oleh Tuhan. Dan terlebih lagi di kesempatan ini, walaupun misalnya di musim yang sulit, kita masih bisa menjadi berkat dan bisa memberkati orang lain. Nah, saya ingin sharing salah satu pengalaman ketika bergabung dengan tim misionaris yang ada. Waktu saya pertama kali bergabung, karena mereka datang untuk memberitakan Injil, jadi saya ikut sebagai translator gitu waktu itu. Dan puji Tuhan, Tuhan membukakan hal yang luar biasa ketika salah satu pengalaman nih mau cerita, ketika kita membagikan kabar baik adalah kita tidak memaksa orang untuk menerima, kita tidak membuat orang untuk pindah dari satu kepercayaan kepada kepercayaan lain, enggak, tetapi kita sharing apa yang kita alami, kebaikan Tuhan yang kita alami, kebaikan Tuhan yang sudah kita percayai kepada orang lain. Nah, singkat cerita, jadi ada satu waktu di mana kami doa sebelum kita mengabarkan kabar baik. Jadi waktu itu kita doa, terus salah satu leader bilang gini, kita minta petunjuk Tuhan di mana kita harus pergi. Nah, waktu itu aku baru banget nih, jadi belum ada pengalaman sama sekali. Jadi kita doa kumpul, waktu itu ada 5-6 orang gitu. Baru dia bilang, coba doa dan minta apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, supaya kita tahu kita mau kemana. Nah, waktu itu doa terus bilang, Tuhan, itu waktu pertama kali, Tuhan, aku nggak tahu mau kemana, tapi katanya Tuhan kasih petunjuk. Tiba-tiba ini percaya atau nggak percaya, tapi teman-teman harus percaya, ini kesaksian. Waktu itu aku tutup mata, tiba-tiba Tuhan kasih lihat tiga motor gitu. Nah, apa nih hubungan tiga buah motor dengan mengabarkan kabar baik itu? Atau kan kita lagi minta petunjuk Tuhan kemana kita harus pergi untuk memberitakan kabar baik ini. Nah, teman-teman aku yang lain, ada yang bule, ada yang orang Indo gitu.
Ada yang dapat kayak pemukiman warga. Jadi aku tadi satu motor yang ada 3, baru ada yang lihat pemukiman warga. Terus ada yang lihat ibu-ibu pakai blus warna kuning. Terus ada yang lihat ibu-ibu pakai kerudung warna ungu. Ada yang lihat bubbles. Terus ada yang lihat kandang ayam. Nah, terus pas kita amin gitu, terus kita lihat satu dengan yang lain. Terus ceritakan, dapat apa dari Tuhan? Kok kayak petunjuknya aneh-aneh gitu ya. Kita ngobrol, kok petunjuknya kandang ayam, bubbles, blus kuning, motor ada 3. Terus abis itu karena yang paling menurut kita, karena itu masih awal, menurut kita yang paling masuk akal ada pemukiman warga. Ada yang kayak dapat gambaran pemukiman warga gitu. Jadi ya udah, kita cari salah satu gang di mana banyak pemukiman warga. Oke. Dari itu kita putuskan, kita pergi, kita cari pemukiman warga yang lebih padat penduduknya. Nah, singkat cerita, di dalam perjalanan itu di tengah-tengah pemukiman warga, di dalam gang-gang, ada salah satu orang yang tiba-tiba mungkin karena lihat ada bule manggil gitu untuk ke rumahnya. Nah, yang bikin merinding saya pribadi gitu ketika mau masuk rumah, dan bikin kaget kita semua tentunya waktu itu yang ikut. Pada saat kita mau masuk, awalnya kita belum merhatiin nih teman-teman. Nah, tapi waktu itu kita lihat sekeliling. Saya langsung sadar ketika di depan rumah ada motor parkir 3 motor nih diparkir depan rumah. Terus karena pemukiman warga, di depan rumahnya ada kandang ayam. Udah berapa nih? Udah 2 ya. Terus di samping pintu mau masuk ke dalam rumah ada akuarium. Which is itu akuarium ada bubblesnya kan, ada yang udara yang keluar gitu dari mesinnya kan, itu kayak bubbles gitu kan. Nah, udah berapa? Udah 3 ya. Pas masuk di dalam, jadi kayak kalau di rumah-rumah kan kebanyakan kalau misalnya ibu-ibu nih di rumah-rumah ada lemari, di dalam ada mangkok, piring atau gelas gitu ya. Dan kadang ada foto, ada figura gitu kan di dalam lemari. Nah, yang paling amazing banget pas aku lihat di dalam, dan teman-teman yang lain juga lihat di dalam. Jadi foto di situ, foto ibu yang pemilik rumah itu jadi kita ketemu anaknya, tapi yang foto di situ ibunya. Bajunya berwarna kuning, pakai kerudungnya warna ungu. Di situ aku secara pribadi merinding karena awalnya kita mengira kayak kita dapat vision dari Tuhan itu, kayaknya enggak gitu, bukan kayak gitu. Tapi setelah itu yang mengubahkan saya secara pribadi. Kenapa? Ketika Tuhan memimpin kita, kan kita doa kan, minta pimpinan Tuhan, Tuhan jawab. Kalau kita minta doa pimpinan Tuhan, pasti Tuhan jawab. Yang penting kita berserah, kita nggak ada embel-embel pemikiran kita sendiri, hati kita sendiri, pasti Tuhan jawab. Dan puji Tuhan, kita bisa memberitakan kabar baik di tempat itu. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain gitu. Kalau teman-teman mau tahu, bisa kalau ke Bandung nanti bersama saya ajakin untuk teman-teman bisa supaya punya pengalaman yang sama gitu. Yang mau saya bagikan adalah dalam keseluruhan cerita ini atau kesaksian ini bahwa Tuhan itu amazing banget. Kenapa? Dia nggak mau cuman kita aja yang jadi anak-anaknya dia. Dia mau yang lain juga dengar apa yang sudah kita alami, kebaikan Tuhan apa yang kita alami. Kalau kita lihat ke belakang, kita hitung berkat Tuhan, ada nggak dari kita yang bisa gantiin berkat Tuhan? Nggak ada. Sekalipun kita korbankan hidup kita, kita persembahkan untuk Tuhan, tidak akan pernah bisa sanggup membayar, menyamai apa yang telah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Kita diberikan keselamatan, kita diberikan kesembuhan kalau kita sakit, kita diberikan penyediaan ketika kita butuh sesuatu. Dan yang paling amazing bahwa kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya, kita menjadi anak-anak Allah. Siapakah kita? Kalau teman-teman lihat dosa teman-teman, ada di sini yang layak untuk menjadi anak-anak Allah. Nggak ada satupun di antara kita yang layak. Tetapi karena anugerah Bapa di dalam Yesus Kristus, ketika kita percaya kita menjadi anaknya, nah kita terima itu. Dan sekarang adalah waktunya untuk kita sebagai anak-anak Allah, ketika kita telah memiliki hadiah terbaik dalam hidup kita, kita harusnya bagikan untuk orang lain. Kenapa? Itu adalah tujuan kenapa Tuhan memanggil kita, memilih kita menjadi anak-anaknya. Jadi kita nggak tinggal diam dan nggak terpanah, terfokus, tertuju kepada masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi ketika kita memalingkan wajah kita dari masalah,
kepada pribadi yang telah mengangkat kita menjadi anak, saya sangat yakin dan percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah berdusta dan tidak pernah berbohong. Ketika kita fokuskan mata kita kepada Tuhan, kayak waktu Tuhan manggil muridnya, salah satu muridnya untuk berjalan di atas air, ketika dia lihat gelombang kan dia kayak goyah imannya kan, agak jatuh gitu, bukan agak jatuh ya, jatuh gitu. Tetapi itu pun Tuhan tetap kasih tangannya untuk narik dia bangkit lagi. Nah, ketika sebelum dia jatuh, dia fokus sama Tuhan Yesus, nggak jatuh tuh murid Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia fokus dengan masalahnya, jatuh. Tapi Tuhan topang juga. Nah, artinya apa dari bagian itu apa yang bisa kita ambil, bahwa kita harus fokuskan pandangan kita bukan kepada masalah, bukan kepada sakit penyakit, bukan kepada kondisi, bukan kepada corona, tetapi kepada Yesus yang adalah Tuhan atas kita, yang memberikan hidup buat kita, yang menjadikan kita anak Allah. Amin. Dan kita akan semakin kuat setiap hari. Jadi kita dilatih setiap hari untuk setiap masalah kita. Setiap kali ada masalah, ini masalah nih, misalnya ini masalah, ini Tuhan, ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Ketika ada ini lewat, enggak, nah kita lihat yang ini nih. Nah, itu yang akan mengubahkan kita menjadi lebih dari pemenang. Karena kita memang ditakdirkan menjadi lebih dari pemenang. Karena itu setiap hari mari berlatih iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya percaya malam hari ini, biar teman-teman menerima bahwa teman-teman sudah dipilih menjadi anak-anak Allah. Teman-teman itu berhak memanggil Bapa dengan sebutan Bapa. Dan itu hak istimewa, dan kita menerima janji Tuhan. Dan ketika kita sadar siapa kita dalam Tuhan, kita adalah anak Allah, otomatis yang jagain kita seperti yang jagain Bapa. Benar nggak? Kalau ada anak misalnya kerajaan gitu, ngutus anaknya atau pangerannya pergi, itu yang menyertai pangerannya itu banyak banget. Dan nggak bisa satupun bisa nyentuh si pangeran tanpa melewati penjagaan. Kita, siapakah kita? Oh, kita melebihi dari setiap anak-anak atau pangeran yang ada di seluruh kerajaan yang masih ada berdiri sampai saat ini di dunia. Kenapa? Kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Raja kita Bapa. Dan kita adalah anaknya. Bayangin yang ngejagain kita setiap hari. Apakah kita pernah memikirkan hal itu? Nah, mari saat ini kita ubah pandangan kita. Kita bertobat dengan pikiran kita bahwa Yesus telah memberikan hidupnya, membuat kita menjadi anaknya. Kita bisa panggil Bapa dengan sebutan yang paling dekat. Untuk Tuhan yang kita sembah, kita memiliki janjinya, dan kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga saya yakin dan percaya bahwa tujuan Tuhan bisa tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini, dan mungkin saya akan sekaligus untuk menutup perjumpaan kita di hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengirimkan Tuhan Yesus untuk mati atas setiap dosa pelanggaran kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah pindahkan kami daripada gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih karena Engkau memberikan status kepada kami sebagai anak-anak Allah. Di mana Tuhan kami memiliki benefit untuk kami dipimpin oleh Roh Tuhan. Di mana kami bisa memanggil-Mu ya Abba, ya Bapa, Daddy God. Terima kasih Tuhan karena kami bisa menjadi ahli waris untuk menikmati setiap janji firman-Mu yang kami baca setiap hari di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, itu semua menjadi milik bagian kami. Dan kami bersyukur kami tidak hanya menikmatinya sendiri Tuhan, tetapi Engkau memanggil kami juga untuk pergi dan memberitakan setiap kabar baik ini bagi setiap orang yang mendengarkan setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau hidup di dalam kami sehingga kami menjadi surat terbuka ketika kami di sekolah kami, ketika kami berada di tempat kuliah kami, walaupun saat ini semua dalam keadaan mengikuti pendidikan online ataupun kami bekerja dari rumah, tapi ketika kami memiliki kesempatan juga untuk bisa men-sharingkan sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami, biarlah Roh Kristus penuh dalam kami sehingga mereka bisa melihat pribadi-Mu hidup di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami aman di dalam tangan-Mu, bahwa kami lebih berharga daripada burung pipit yang tidak pernah menanam tetapi Engkau beri makan, dan kami lebih berharga daripada bunga bakung di padang yang tidak pernah bekerja untuk membeli pakaian yang terbaik, tetapi Engkau memberikan kepada kami yang kami butuhkan setiap hari Tuhan. Biarkan iman kami berdiri kokoh untuk tetap mempercayai-Mu lebih dari fakta yang kami alami Tuhan.
bahwa kebenaran firman Tuhan itu di atas setiap fakta yang sedang terjadi saat ini. Tuhan, kami mau mengikuti setiap prokes yang disarankan oleh pemerintah, tetapi biarlah hati kami percaya bahwa ketika kami dalam keadaan yang sehat, kami percaya itu semua karena perlindungan dari Tuhan Yesus berlaku atas kami. Karena kami adalah anak-anak Allah, maka yang mengikuti kami, yang menjagai kami sama seperti kami adalah warga kerajaan sorga. Dan kami percaya itu Tuhan, kami nikmati setiap hari. Buka mata kami Tuhan untuk melihat dengan iman, dan biarlah kami tetap fokus dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini bagi setiap orang, sehingga tidak hanya kami yang mengalaminya, tidak hanya kami yang mengalami kebaikan Tuhan, tetapi setiap orang, keluarga kami, teman-teman kami juga bisa mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Engkau mengajarkan kami Tuhan ketika kami masih ada dalam terbelenggu dengan dosa. Engkau ajarkan kami untuk datang kepadamu Tuhan, karena hanya Engkau yang dapat membebaskan kami dari setiap apapun yang sedang mengikat kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami memberikan sepenuhnya hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan, untuk Engkau bentuk menjadi bejana-Mu Tuhan, untuk Engkau pakai dan memberitakan kabar baik. Terima kasih, Engkau berkati buat setiap leaders yang ada di dalam komunitas ini, untuk leaders di Gas DNA, Engkau berkati buat Bro Andre dan timnya. Aku percaya Tuhan bahwa hikmat Tuhan ada atas setiap mereka untuk membawa generasi muda menjadi anak-anak panah Tuhan yang siap untuk ditancapkan dengan tujuannya Tuhan, sehingga goalsnya Tuhan tercapai dalam kehidupan mereka, tercapai dalam komunitas ini. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pemimpin gereja kami, memberkati pemimpin di Indonesia ini. Biarlah hikmat Tuhan berlaku juga atas bangsa ini, atas pemimpin kami, untuk memanage bangsa ini dengan baik. Dan kami memberkati Tuhan bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami hidup di bangsa ini Tuhan juga untuk bisa menjadi berkat buat bangsa Indonesia. Terima kasih. Kami sudah selesai Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah selesai, dan Engkau selalu hidup di dalam kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan bahwa kasih karunia dari Allah Bapa yang baik bagi kami, yang bisa kami panggil ya Aba ya Bapa, menyertai setiap kami. Dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami, memindahkan kami dari gelap kepada terang yang ajaib, dan persekutuan dengan Roh Kudus, yaitu Roh hikmat, Roh penghibur, Roh yang memberikan kami kekuatan untuk percaya kepada Tuhan dan janji-janji firman Tuhan, akan menyertai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Mulai saat ini sampai Maranatha Engkau datang menjemput setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa guys.